Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang di saat sedang melaksanakan ibadah umroh, kita menjumpai beberapa teman-teman kita dalam satu rombongan terpisah sehingga mereka hilang. Atau kadang-kadang di antara mereka ada yang kebingungan, habis sholat di masjid terus mau pulang ke hotel, mereka nggak tahu harus lewat mana. Kemudian ketika hal itu sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Nah, berikut ada beberapa tips yang bisa kita lakukan biar kita nggak hilang pada saat melaksanakan ibadah umroh. Dan apabila saat kita hilang dan nggak tahu arah jalan pulang, apa yang harus kita lakukan? Berikut beberapa tipsnya. Simak videonya. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. Tips yang pertama, aktifkan paket bundling umroh dari masing-masing operator. Sudah kita ketahui bersama bahwa setiap provider di Indonesia itu mereka memiliki paket-paket roaming. Di antaranya adalah paket yang digunakan untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Kami sarankan sebelum Bapak Ibu berangkat melaksanakan ibadah umroh, dari tanah air sudah mengaktifkan paket bundlingnya. Seenggaknya ketika udah ada di bandara dan menjelang mau take off, kemudian kita beli paket sesuai dengan budget dan keperluan. Hal ini sangat akan membantu Bapak Ibu dalam urusan komunikasi ketika berada di tanah suci, sehingga kita nggak bingung ketika harus menghubungi seseorang. Kita udah ada paketan internet maupun paket telepon dan juga SMS. Kemudian yang kedua, catatlah nomor-nomor penting yang sekiranya Bapak Ibu akan hubungi ketika berada di Saudi Arabia. Di antaranya adalah nomor dari ustadz pembimbing atau kita kenal dengan mutawifnya. Kemudian nomor telepon dari handling, yaitu orang-orang yang ngurusin kita ketika berada di bandara, kemudian check-in hotel, check-out hotel, dan juga ngurusi catering kita selama berada di tanah haram. Kemudian juga nomor dari tour leader sendiri atau TL, itu orang yang mengantarkan kita dari Indonesia ke Arab Saudi dan pulang lagi. Nomor-nomor itu penting untuk kita catat. Kenapa? Sehingga ketika kita hilang dan kita udah benar-benar nyari jalan pulang ke hotel, kita nggak ketemu, kita bisa andalkan nomor-nomor tersebut. Kita tinggal telepon mereka, beritahu mereka di mana posisinya. Biasa gunakan patokan nomor-nomor pintu yang ada di masjid sebagai patokan termudah. Ustadz, saya ada di pintu nomor 88. Sehingga ustadznya, mutawifnya, tour leadernya maupun handlingnya bisa membantu kita untuk diketemukan dan diantarkan kembali ke hotel. Kemudian yang ketiga, mintalah kartu hotel atau tanda pengenal alamat hotel. Biasanya di setiap resepsionis atau di setiap lobi dari hotel, mereka udah menyediakan kartu yang isinya alamat hotel mereka. Nah, kita waktu pertama kali datang, kita ambil aja kartu itu, kemudian kita bawa atau mungkin kita kaitkan di ID card. Hal ini perlu dilakukan. Kenapa? Agar ketika kita hilang, kadang-kadang kita nggak hafal juga hotelnya ditinggal di mana karena mungkin namanya terlalu ke Arab-Araban, jadi susah untuk dihafalkan. Bawa aja kartunya. Biasanya di situ ada tulisan nama hotel, alamat, kemudian di belakangnya itu ada denah atau petanya. Itu akan sangat membantu ketika kita bertanya pada orang tentang arah hotel kita. Kemudian yang keempat, hafalkanlah tanda-tanda yang mencolok untuk menuju ke arah hotel setelah dari masjid. Biasanya tanda-tanda itu berupa nama hotel lain yang cukup mencolok, atau mungkin restoran-restoran, atau mungkin tanda-tanda yang ada di jalan seperti lampu, kemudian jembatan penyeberangan, maupun hal-hal apapun yang bisa kita jadikan patokan untuk arah menuju ke hotel kita. Dan paling enggak kita harus tahu nama dari lokasi hotel kita. Biasanya yang paling dominan adalah di area Ajiyat atau di Misfala. Ajiyat itu kalau dari masjid ada jam besar ke arah kiri, kalau Misfala dari keluar masjid ada jam besar, itu beloknya ke arah kanan. Biasanya dua arah itu yang paling sering dipakai.
Kemudian yang kelima, senantiasa kenakan ID card selama berada di tanah haram. ID card ini seperti ini. ID card ini sangat penting untuk kita kenalkan, untuk kita kenakan. Kenapa? Karena di situ ada foto kita, ada nama kita, dan ada nomor paspor kita. Kemudian di belakangnya di situ ada nomor telepon dari petugas dan juga mutawif, kemudian nama hotel kita. Sehingga ketika kita hilang, ketika kita berjumpa dengan orang yang punya niat baik untuk menolong kita, sehingga mereka tahu harus nganterin kita kemana. Terutama yang bawa orang-orang tua, selalu diingatkan kepada orang tua kita atau nenek kita, kakek kita untuk senantiasa menggunakan ID card ini, entah mau ke masjid maupun belanja maupun kemana aja. Kemudian yang terakhir, ketika Anda udah mencoba mencari arah pulang ke hotel, tapi ternyata nggak ketemu juga, jangan panik. Jangan panik, karena kita udah punya ID card, kemudian kita juga udah nyatet nomor-nomor penting, kemudian kita juga udah ada paket bundling, sehingga yang kita lakukan adalah kita cukup menelpon kepada salah satu nomor penting yang ada di list kita. Telepon yang list paling atas, ketika nggak bisa, coba yang kedua, ketika nggak bisa, yang ketiga, kemudian seterusnya. Itu biasanya sangat membantu sekali. Karena alhamdulillah, sepengalaman saya menjadi pembimbing umroh, tidak ada jamaah yang hilang dan tidak ketemu. Seandainya mereka punya inisiatif untuk mencatat beberapa tips berikut dan menerapkannya di dalam perjalanan umroh. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita di saat melaksanakan ibadah umroh dan senantiasa bisa bersama-sama dengan satu rombongan di dalam melaksanakan ibadah umroh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.